Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Kali ini akan berjumpa kuliah dengan Bapak terkait dengan mata kuliah Mekanika Rekayasa 2 ya, dengan peruntukan untuk program studi Diploma 3 Teknik Sipil dan Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Adapun kali ini Modul 3 membahas tentang penggunaan metode cross pada konstruksi statis tak tentu dengan spesialisasi adalah bentuk portal ya, atau kategori konstruksi portal. Langkah-langkah yang digunakan itu ada beberapa tambahan dari sebelumnya, di mana sebelumnya itu kita ada 4 tahapan, yaitu tahapan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian sekarang ada penambahan di tahapan 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Di mana sebetulnya ini ada duplikasi atau pengulangan dari tahapan pertama 1 sampai 4 dan tahapan kedua 5 sampai 5 sampai 10 ya. Namun demikian di tahapan kedua ini ada perbedaan adanya momen primer akibat goyangan. Kalau sebelumnya momen primer akibat beban luar, dan kali ini momen primer akibat goyangan dalam arti bahwa konstruksi tersebut adalah jenis portal yang bergoyang. Nah, di sini nanti akan ada tabel perataan ulang ya akibat momen goyangan tersebut dan reaksi akibat gaya goyangan. Kemudian eh, langkah 5, 6, 7 ini kemudian akan dikonversi dalam bentuk konversi, yaitu konversi angka Vendel untuk menahan goyangan, di mana angka ini nanti akan diperhitungkan sebagai momen akhir. Dan momen akhir tersebut kan nanti akan bisa dihitung semua reaksi peletakan dalam konstruksi tersebut. Baik, kita akan lihat contoh untuk tipe portal 1 ya, tipe seperti ini, di mana portal sebelah kiri adalah jepit peletakannya dan sebelah kanan adalah sendi dengan beban terbagi rata seperti ini. Beban terbagi rata dengan kekakuan masing-masing. Balok A1 adalah EI, balok 122 EI, dan balok ketiganya adalah 2B, itu adalah satunya EI. Dengan tinggi 2 dan 2 meter dan lebar 4 meter. Langkah pertama tentunya konstruksi ini ditahan dulu, jangan bergoyang dulu ya. Tahan pakai vendel sehingga dia diam, dan kondisi diam ini baru kita masukkan langkah pertama, yaitu perhitungan koefisien kekakuan. Di mana dalam hal ini dilakukan penentuan pertemuan titik ya, atau titik kumpul. Titik kumpulnya ada 2, yaitu 1 dan 2. 1 untuk bentang 1A, 1, 2. 2 untuk bentang 2, 1, 2B. Sehingga dengan formulasi yang sama seperti metode pada balok menerus, itu kita bisa masukkan persamaannya. Jika di depannya itu adalah jepit seperti ini, maka angka yang di sini koefisiennya adalah 4. Dan jika di depannya itu adalah sendi seperti 2B ini, maka koefisiennya tentunya adalah 3 ya. Jadi kalau 2C ini, 2B maksudnya ya, 2B ini ada 3 ya. Seperti itu. Kemudian masing-masing dibagi dengan panjangnya. Jadi kalau ini panjangnya 4, kalau ini adalah panjangnya 2 ya. Jadi ini pembaginya 2, ini pembaginya 4. Sementara yang ke dalam tuh sama-sama 4 panjangnya yang ini ya. Lalu seperti penjelasan modul sebelumnya, jumlah angka-angka ini kemudian dibandingkan seperti itu ya. Jadi 1 dibagi 1 tambah 4 dan 4 dibagi 4. 4 dibagi 1 tambah 4. Sehingga nilainya adalah 0,2 dan 0,8 dengan total 1,6. Demikian juga untuk titik 2 ya. Ini 2 dengan 1,5 nanti akan disesuaikan. Ini adalah hasil-hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah momen primer seperti pada untuk perhitungan balok menulus. Ini sudah bisa dihitung ya. Di sini ada bentang 1, 2. Ada momen primernya dengan rumus tertentu. Searah jarum jam positif, perlawanan negatif.
Dan yang tidak ada momen primernya di bentang lain itu tidak usah diperhitungkan. Ini adalah tabelnya, tabel perhitungannya seperti kemarin ya, jadi tabel perataan. Lalu setelah itu hitung reaksi peletakannya dengan langkah-langkah seperti ini bisa diikuti. Dan free body untuk di apa namanya tumpuan A, jepit A, dan nanti kita akan menghitung selisihnya sebagai gaya pendel. Kemudian tumpuan B juga demikian ya, gaya pendel, selisih antara B dengan A ini sebagai gaya pendel. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah tadi langkah perhitungan yang kedua, sequelnya adalah pendel dilepas sehingga konstruksinya bergoyang. Nah, di sini goyang ini mengakibatkan adanya suatu displacement ya atau delta H dan adanya rotasi ya atau CA gitu, C1. Rotasi searah jarum jam tentunya nanti dengan positif ya. Rotasi searah jarum jam positif di mana kalau perbandingannya itu jepit di depannya maka angka 6. Kalau di depannya adalah sendi maka dia adalah angka 3 seperti itu. Dan panjangnya ini adalah dikuadratkan. Jadi kalau ini 4, panjangnya 4 kuadrat. Kalau panjang ini 2, maka dia 2 kuadrat. Untuk konstruksi yang tengah ini 1, 2 tidak ada displacement ataupun rotasi sehingga dia di sini 0. Jadi momen primer goyangan di batang 1, 2 atau 2, 1 itu tidak ada. Kemudian tabel seperti cara sebelumnya kita hitung. Kemudian baru itu reaksi peletakan dengan cara yang sama seperti step yang kemarin tadi ya. Juga akan diperoleh eh, tumpuan A dan tumpuan B diselisihkan menjadi gaya pendel. Setelah itu baru kita akan menghitung konversi pendelnya seperti ini dan kemudian apa namanya dimasukkan angkanya dan dikonversi nilai-nilai momen batang yang lama yang mengandung X ya. Nilai X ini 0,759 dikalikan dengan 0,357 hasilnya adalah 0,2. Seperti itu semuanya ini juga dikalikan angka itu mendapatkan angka di bawah. Semuanya seperti itu sehingga bisa diperoleh momen batang baru. Lalu kemudian dihitung momen batang total juga demikian, itu bisa diperhitungkan. Momen batang, momen X itu dijumlahkan seperti itu ya. Oke. Kemudian reaksi peletakannya tentunya dengan cara yang sama, kita masukkan momen total semua, nanti dapat reaksi di masing-masing tumpuan 1 dan 2, baru diteruskan kepada tumpuan utama di A dan B, sehingga didapat nilai-nilai masing-masing yang kemudian nanti kita jumlahkan seperti ini. Jadi tumpuan A1 adalah VA, tumpuan v, VB adalah VB2, dan seterusnya. Seperti momen, kita ambil momen yang terdekat, baru kita kontrol. Di ini harus sama dengan 0, kalau belum 0 berarti belum selesai. Demikian kira-kira penjelasan sampai dengan langkah perhitungan terakhir kecuali dengan penggambaran. Mudah-mudahan penjelasan ini apa namanya bermanfaat dan bisa menjelaskan cara penyelesaian tugas nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.